Di tanah Jawa, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang bayang-bayang kekuasaannya menjangkau seluruh Nusantara. Namanya Majapahit. Namun, tak ada kejayaan yang abadi. Bahkan kekaisaran terkuat bisa runtuh bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh darahnya sendiri. Inilah kisah tentang tangis para bangsawan, tentang istana yang terbakar, dan tentang akhir Majapahit. Pada abad ke-14, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, didampingi Mahapatih legendaris Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada menyatukan pulau demi pulau, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Majapahit bukan hanya kerajaan, ia adalah pusat peradaban, tempat sastra, hukum, dan perdagangan berkembang. Istana Trowulan berdiri megah. Emas, rempah, dan penghormatan dari negeri-negeri taklukan mengalir tanpa henti. Namun, di balik kemegahan itu, takdir kehancuran mulai bersembunyi. Benih kehancuran dari dalam. Langit kelabu. Istana Majapahit diselimuti kabut. Musik gamelan pelan berubah tegang. Wafatnya Hayam Wuruk bukan sekadar berakhirnya sebuah pemerintahan. Ia adalah awal dari retaknya Majapahit. Tak ada lagi pemimpin sekuat dirinya. Tak ada lagi figur pemersatu seperti Gajah Mada. Tahta emas Majapahit yang dulu menjadi lambang persatuan Nusantara, kini berubah menjadi sumber petaka. Para bangsawan mulai saling mencurigai. Saudara melawan saudara, paman melawan keponakan, ibu melindungi darahnya sendiri tanpa peduli luka kerajaan. Darah keluarga kerajaan sendiri menjadi harga kekuasaan. Intrik istana tumbuh subur. Fitnah lebih tajam dari keris. Ambisi lebih berbahaya dari pasukan musuh di medan perang. Ketika para bangsawan sibuk berebut kuasa, rakyat dibiarkan terluka. Sawah terbengkalai, pelabuhan sepi. Majapahit tidak diserang dari luar, ia digerogoti dari dalam. Dan dari benih inilah, kehancuran besar itu mulai tumbuh. Suara ombak pelabuhan. Musik gamelan perlahan bercampur dengan rebana. Cahaya matahari terbit di pesisir utara Jawa. Kapal-kapal asing berlabuh. Saat Majapahit sibuk bertikai dengan darah dan ambisi, dunia di sekelilingnya perlahan berubah. Di pesisir Nusantara, kekuatan baru mulai tumbuh. Bukan dari istana megah, bukan dari pasukan besar. Kerajaan-kerajaan Islam pesisir bangkit melalui perdagangan dan dakwah. Mereka datang sebagai pedagang, namun pulang sebagai saudara. Dengan kejujuran dalam timbangan, dengan kesetaraan di hadapan Tuhan, dengan ajaran yang mudah diterima hati rakyat. Kepercayaan baru itu menyebar dari pelabuhan ke pelabuhan, dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah. Rakyat kecil menemukan harapan, para pedagang menemukan keadilan, para penguasa lokal menemukan kekuatan baru. Dan di antara semua itu, Demak perlahan bangkit. Demak tidak merebut kekuasaan dengan pedang semata. Ia membangun pengaruh melalui keyakinan, melalui persatuan, melalui perubahan zaman. Perlahan, pengaruh Majapahit memudar. Daerah-daerah taklukan melepaskan diri satu demi satu. Upeti berhenti mengalir, kesetiaan mulai goyah. Majapahit kehilangan kendali, pusat kekuasaan melemah. Bukan karena satu serangan besar,
bukan karena satu musuh tunggal, melainkan karena zaman telah berubah dan Majapahit tak lagi mampu mengikutinya. Ketika fajar baru terbit dari pesisir, senja Majapahit tak lagi bisa ditahan. Tahun demi tahun berlalu, dan kejayaan itu tidak kembali. Majapahit yang dahulu berdenyut oleh suara pelabuhan, oleh langkah prajurit dan doa istana, kini hanya bernafas dalam kesunyian. Tak ada lagi armada besar yang berlayar membawa panji kerajaan. Tak ada lagi kapal upeti yang datang dari pulau-pulau jauh membawa emas, rempah, dan janji setia. Pelabuhan-pelabuhan sepi, gudang-gudang kosong. Nama Majapahit tak lagi ditakuti, tak lagi disegani. Istana yang dulu gemerlap cahaya, tempat para raja menimbang nasib Nusantara, kini ditinggalkan waktu. Dindingnya retak oleh hujan dan usia, singhasananya berdebu. Gong kerajaan tak lagi dipukul, seolah enggan membangunkan kenangan. Para bangsawan berpencar, ada yang mencari perlindungan di kerajaan-kerajaan baru, ada yang menanggalkan gelar dan memilih hidup sebagai rakyat biasa. Sebagian membawa luka sejarah, sebagian lagi membawa rahasia istana, dan sebagian lagi menghilang tanpa jejak, menjadi bisik legenda yang hanya hidup dalam cerita rakyat. Majapahit tidak jatuh oleh satu serangan besar, tidak runtuh oleh satu perang penentu. Ia melemah perlahan, digerogoti dari dalam. Oleh perebutan tahta, oleh hilangnya kepercayaan, oleh perubahan zaman yang tak mampu ia ikuti. Dan akhirnya, tanpa pengumuman, tanpa dentang perang terakhir, tanpa tangisan kemenangan musuh, Majapahit pun runtuh. Bukan dalam kobaran api, melainkan dalam sunyi. Yang tersisa hanyalah jejak, candi yang bisu, naskah yang rapuh, dan nama besar yang kini menjadi sejarah. Namun dari reruntuhan itu, Nusantara tidak mati. Sejarah hanya berganti wajah, kekuasaan berpindah tangan, dan zaman pun melangkah maju. Majapahit telah pergi, namun bayangannya akan selalu hidup dalam ingatan bangsa. Runtuhnya Majapahit bukan sekadar jatuhnya sebuah kerajaan. Ia adalah runtuhnya satu cara pandang tentang dunia, tentang kekuasaan, tentang persatuan, tentang mimpi besar yang pernah disatukan oleh satu nama. Di balik tembok istana yang roboh, tersimpan doa para raja, keringat para prajurit, dan harapan jutaan rakyat yang pernah percaya bahwa Nusantara bisa berdiri sebagai satu. Ketika Majapahit kehilangan kekuatannya, Nusantara pun menangis. Pelabuhan-pelabuhan yang dahulu ramai oleh layar dan panji kerajaan perlahan menjadi saksi sunyi perubahan zaman. Doa-doa lama mulai digantikan doa-doa baru. Kepercayaan berganti, pusat kekuasaan berpindah, namun manusia tetap mencari makna yang sama, kedamaian, keadilan, dan masa depan. Majapahit tidak mati dalam satu malam. Ia memudar, perlahan, dalam perpecahan, pengkhianatan, dan lupa. Namun, sejarah tidak pernah benar-benar menghapus. Ia hanya mengubur, menunggu untuk diingat kembali. Dari reruntuhan Majapahit, lahirlah kerajaan-kerajaan baru. Dari sisa kejayaannya, tumbuh benih Indonesia yang kelak kita kenal. Bukan sebagai kerajaan tunggal, melainkan sebagai kumpulan suku, budaya, dan keyakinan yang belajar hidup berdampingan. Majapahit mengajarkan satu hal penting, bahwa persatuan adalah kekuatan dan perpecahan adalah awal dari akhir. Mungkin istananya telah menjadi tanah,
Prasastinya ditelan waktu dan rajanya tinggal nama. Namun semangatnya masih mengalir. Dalam bahasa yang kita ucapkan, dalam batas wilayah yang kita sebut tanah air, dalam gagasan bahwa Nusantara pernah dan harus kembali bersatu. Majapahit mungkin telah runtuh, namun namanya akan selalu hidup dalam darah dan ingatan Nusantara. Karena sejarah tidak berhenti, ia hanya berubah bentuk. Dan selama kita mengingatnya, Majapahit belum benar-benar hilang.